Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan materi tentang persiapan wadah pembenihan ikan, wadah budidaya ikan. Yang pertama, identifikasi wadah budidaya ikan adalah bak. Bak adalah suatu wadah budidaya ikan yang sengaja dibuat oleh manusia yang berada di permukaan tanah yang dapat menampung air. Nah, ini contoh-contoh bak. Itu ada bak fiber, bak terpal, bak beton, akuarium, jaring apung, dan jaring tancap. Nah, masing-masing bak ini ada kelebihan dan kekurangannya. Dimana bak fiber ini kelebihannya dia gampang ya diangkat, ya, kemudian gampang dalam pengontrolan perawatan larvanya, ya, kemudian harganya juga terjangkau ya. Nah, kemudian kolam terpal ya, kolam terpal juga hampir sama dengan bak fiber ya. Ini bisa dipindah-pindah juga ya, akan di mana posisi yang kita inginkan. Kemudian juga ini gampang untuk dibersihkan. Kemudian ini bisa dijadikan tempat kegiatan pembenihan secara intensif. Nah, kemudian yang kedua adalah kolam. Kolam adalah suatu wadah yang dapat menampung air dalam luasan yang terbatas. Ini sengaja dibuat manusia. Jadi kolam tuh ada kolam tradisional, mana kolam tradisional itu dinding dan dasarnya itu dari tanah ya. Kemudian ada kolam intensif dan kolam intensif. Nah, kolam intensif ini biasa digunakan untuk kegiatan budidaya ikan mas di kolam air deras. Oke. Kemudian, nah ini desain kolam dan bagian-bagiannya. Nah, kolam itu ya terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah pematang, pintu air masuk, pintu air keluar, kemudian ada kemalir, ada kobokan, dan sini ada dasar kolam. Nah, masing-masing bagian-bagian ini memiliki fungsi ya. Pertama, pematang dia fungsi untuk menahan air, kemudian inlet untuk masukkan air, outlet untuk keluar air. Nah, ini kemalir ini untuk mengumpulkan ikan pada saat panen, itu juga dengan kobokan. Nah, letak inlet dan outlet itu adalah di sisi terpendek, dari kolam. Di sini sisi terpendek adalah yang F dan B ya, sisi terpendek. Oke. Nah, kemudian pemilihan lokasi ya. Pemilihan lokasi pembenihan ikan itu ada pengaruhi atau ada persyaratan ya. Persyaratan teknis ya, kemudian persyaratan sosial budaya dan ekonomi. Nah, secara teknis lokasi itu harus memiliki kualitas air yang baik. Kemudian punya derajat keasaman yang netral 7 dan bebas dari senyawa-senyawa beracun. Artinya sumber air itu harus terhindar dari kegiatan-kegiatan pencemaran ya, itu pencemaran aliran industri ya, maupun dari aliran dari air pertanian ya. Pertanian itu kan ada racun dan lain-lain ya. Kemudian tekstur tanahnya. Nah, tekstur tanah ini yang baik adalah lempung ya, liat berpasir, supaya kita membentuk kolam itu lebih gampang karena dia dapat menampung air, tidak longsor. Nah, kemiringan tanah itu biasanya dasarnya mendatar di kaki-kaki kedua lereng. Nah, artinya
datar dan kemiringannya itu misalnya 5%. Kemudian iklim musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini di Indonesia merupakan iklim yang memiliki musim hujan dan musim kemarau, sehingga ikan-ikan tertentu dapat dipijakan sepanjang tahun. Jadi tidak mengenal musim-musim, kecuali ikan patin ya. Ikan patin itu mengenal musim ya, musim hujan. Kalau musim kemarau ikan patin itu tidak atur. Dan secara teknis, teknik harus memahami teknik pembenihan ikan. Dia harus memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan pembenihan ikan. Kemudian faktor sosial budaya yang perlu diperhatikan, ya, aman, kemudian gampang mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan adat istiadat, dan sebagainya ya. Kemudian faktor ekonomi, tentu ekonomi adalah pasar ya. Pasar harus dekat ya. Kalau kita pembenih ikan, maka pasarnya adalah orang-orang yang membesarkan ikan. Itu juga transportasi jalan harus mendukung. Jangan sampai kita membuat kolam itu susah untuk membawanya keluar. Misalnya kita di tengah sawit yang jalannya itu susah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, itu kan merepotkan kita untuk membawa benih kita keluar, sehingga biayanya menjadi mahal. Nah, faktor-faktor ini akan mendukung ya, efektivitas kegiatan budidaya kita. Kalau faktor-faktor ini tidak mendukung, maka nanti akan mahal di biayanya. Oke, nah mengenai tata letak dan desainnya, ini ada beberapa contoh ya, kolam. Yang pertama itu adalah kolam pemijahan ikan gurame yang harus didesain ada tempat untuk meletakkan sarangnya ya, karena ikan gurame itu bertelur di sarangnya. Kemudian ini untuk nila, nah, didesain supaya nanti pada saat pemanenan benihnya itu, benih itu dapat berkumpul di tengah. Nah, kita harus membuat kemalir ya, supaya nanti pada saat panen benihnya, benih itu ada di tengah ini dan kita gampang untuk memanennya. Dan itu juga kolam itu harus bisa dikeringkan. Nah, ini untuk bawal, karena bawal itu sifatnya telurnya melayang-layang. Nah, itu harus kita berikan aerator ya, gelembung-gelembung ya. Nah, jadi kalau kita mau mendesain pemijahan ikan bawal, nah itu harus kolamnya itu ada berputar lah, sebenarnya airnya itu berjalan atau bergerak, sehingga telur itu bisa bergerak ya, bergerak melayang-layang di air. Kemudian kalau ini ikan mas dan ikan lele, kita harus mendesain bagaimana tempat itu bisa menampung kakaban. Nah, ini hijau nih kakaban, jadi bisa kita letakkan kakaban untuk tempat menempel telurnya. Kalau ini corong tetas, ini biasanya untuk ikan nila, ikan patin ya, telur ikan nila dan telur ikan patin. Nah, ini telur gurame, dan ini untuk perawatan larva. Oke. Nah, ini adalah tata letak wadah pembenihan. Nah, itu guna kita membuat tata letak wadah pembenihan ini agar mudah operasional dan efisiensi tempat. Nah, kalau kita memiliki tempat atau hatchery yang terbatas, maka kita harus menyusun tempat-tempat kolam-kolam sebaik mungkin, sehingga tempat ini mudah dan gampang kita operasionalkan.